Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani, Nguti Sastro, Ngelaluri Mekaring Budoyo. Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani, Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. Terima kasih. Anda sedang mendengarkan Radio Komunitas BBM FM 107,7 MHz. 107,7 FM Radio BBM, Radio Budaya, Radio Warga, Radio Kita Bersama. Selamat malam warga budaya, senang sekali hari ini saya Vivi menyapa Anda langsung dari studio Radio Komunitas BBM FM Komplek Balai Budaya Minomartani, Ngaglik Sleman dalam siaran Suara Kaula, tempat para kaula bertukar cerita. Nah, pada siaran kali ini kami akan membahas mengenai apa ini, Nel? Tentang anak muda nih, kalangan remaja. Asik. Nah, di sini kita juga kedatangan dua bintang tamu. Ada siapa? Halo, saya Wudan. Dan saya Bayu. Nah, ini dari apa ini? Dari tadi. Bisa perkenalan. Boleh perkenalan dulu. Mas, monggo Mas. Halo, saya Wudan Satyo Satwiko. Halo, saya Bayu Abisatya. Nah, kalian berdua dari mana ini? Dari universitas mana nih? Kita dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma. Wow. Oke, dengar-dengar katanya di Universitas Sanata Dharma itu banyak ya kalangan remaja yang sudah mengikuti berbagai macam kegiatan, dan salah satunya di Sanata Dharma ini yang paling terkenal itu adalah anak-anaknya tuh di dunia perfilman sinematografi. Emang iya? Emangnya iya? Kita kan kuliah jurusan Bahasa Indonesia. Iya. Nah, itu yang nanti kita akan bahas. Kok kalian nih Akan kulik ya. ya, kalian ini kok di jurusan PBSI, tapi kok bisa kita bahas tentang film gitu loh. Nah, jadi tadi kita udah dengerin lagu dari Acha Septiarasa, Berdua Lebih Baik. Kira-kira kalian tahu nggak sih ini lagu dari film apa? Tahu dong, ini lagu Sejuta Umat dulu ketika ya masa-masa SD lah. Lagu dari film My Heart. Apa kalian? My Heart. Yes. Boleh. Oke, nah di sini kita mau membahas tentang Kita kali ini akan membahas tentang sinematografi nih. Nah, langsung aja ya Mbak Vivi ya. Nah, aku mau tanya nih sama teman-teman yang ada di sini, Mas Hudan dan Mas Bayu. Apa sih yang membuat kalian itu memiliki minat di bidang perfilman dan sinematografi? Nah, kalian kan kayaknya ini di mana di PBSI kan ngambil peminatannya sinematografi nih. Apa sih yang membuat kalian tertarik gitu? Apa, Bay? Awalnya saya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Iya, betul sekali. Ya, kalau saya pribadi sebenarnya masuk ke sinematografi tujuan awalnya karena ingin belajar hal baru gitu dan melanjutkan apa yang sudah pernah saya pelajari di SMA gitu. Tujuan awalnya itu. Selain itu kan sebagai calon seorang guru nih nantinya ke depan. Betul sekali. Itu kan kita juga harus dituntut untuk bisa memiliki skill lain gitu, dan salah satunya skill sinematografi ini. Sinematografi itu gak melulu tentang hanya soal film gitu, tapi sinematografi banyak halnya, bahkan itu bisa dikombin dengan pembelajaran di kelas gitu. That's why I choose sinematografi untuk mata kuliah peminatan. Oke, itu dari Mas Hudan. Kalau dari Mas Bayu nih? Kalau saya pribadi awalnya itu dari nggak sengaja sih. Dari awalnya tuh ikut panitia dan kebetulan aku juga ikut di Komsos, yaitu di gereja. Itu di bidang juga streaming selama COVID itu. Kemudian ada tawaran untuk peminatan sinematografi dan wah kayaknya asik nih bisa ikut tentang sinema, tahu tentang sinema yang awalnya saya benar-benar nggak tahu apa itu sinema, dan sekarang ya lebih tahu tentang sinema. Dan kalau pribadi itu sinema itu menurut saya adalah sebuah karya yang indah menurut kita yang sudah membuat dan orang-orang yang melihatnya. Oke. Gitu. wah, katanya Keren ya? Mas Bayu
sebuah karya yang indah gitu ya. Oke, Mas Bayu dan Mas Wudan. Dan Kalau tadi kan udah ngebahas kenapa sih yang membuat kalian tuh tertarik. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut kalian berdua, film atau genre film apa yang membuat kalian tuh tertarik gitu loh di dunia perfilman? Ada nggak kira-kira? Kalau film ya, Mm-mm. film genre film. Sebenarnya kalau aku pribadi aku lebih suka kayak adventure gitu sih, kayak petualangan gitu. Wow, petualangan. Tapi kalau enggak action gitu lah. oke, Jadi film kayak action, suka- berantem-berantem. Iya, suka lihat orang pukul-pukulan aja sih. Oh, tapi nggak suka mukul kan? Enggak suka dong. Oh. kalau Berarti pukul-pukul. Bayu lebih suka genre-genre film crime gitu. Kalau crime ya paling money heist gitu. Oke. Gitu. Gitu-gitu sih. Kayak lebih suka ke action sih, kayak wow. Keren gitu, kayak pengen ikut mukul aja. Oke. Ternyata tujuan utamanya adalah untuk ikut mukul gitu. Kalau Mas Wudan, Kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka, ini kita bahasnya genre kan. yang Bahas genre dulu. Kalau bahas genre mungkin lebih suka film-film drama, terus film-film apa ya, yang ada feel tersendiri gitu. Ya kategorinya kalau genre mungkin masuk kategori drama gitu ya. Ya. Terus suka crime juga. Terus suka horor sedikit sih, nggak terlalu sih. Lebih full ke drama sih sebenarnya kalau aku untuk yang film gitu. Oke. Dan kalau untuk film keseluruhan sebenarnya aku lebih suka nonton film Indonesia dibandingkan dengan film-film yang lainnya gitu. Dibandingkan film yang lainnya. Karena menurutku film Indonesia itu ceritanya menarik dan itu lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jelas. Dan mungkin anak muda sekarang, anak muda nggak Anak tuh, muda. kita kayak anak tua aja. Baru mungkin, seperempat aja belum loh. Orang-orang seusia kita mikirnya bahwa yang keren tuh kayak film Hollywood, Avengers, terus Iya. ya katakanlah kayak gitu. Tapi menurutku film Indonesia saat ini sudah layak gitu untuk diadu bahkan dengan film-film luar gitu. Karena film Indonesia itu sangat-sangat dynamic, sangat-sangat bombastis menurutku. Banyak film Indonesia yang keren, bahkan banyak juga film Indonesia yang meraih penghargaan di festival luar negeri kancah negara. Jadi kalau untuk film aku lebih prefer untuk film Indonesia gitu sih. Oke. Dengar-dengar kemarin habis ada ini ya, apa kategori festival film. ini. Oh, FFI. Iya. Ya, Festival kayaknya Film kemarin aku Indonesia. lihat ada di story-nya Hudan Piala tuh dia. Citra. Dia lagi apa Mendukung ya? salah satu pemeran Iya. pendamping kayaknya ini ya. Oh, itu kemarin sebenarnya itu kan perhelatan tahunan ya, setiap tahun pasti ada gitu. Dan saya pribadi pun ngikutin festival film Indonesia itu mulai masuk kuliah sepertinya 2021 kalau enggak salah. 2021 atau 2022, sorry aku lupa, pokoknya sekitar tahun itu. Terus ya mulai tertarik aja karena tadi alasannya kan kita ambilnya ke penjurusan sinematografi gitu. Jadi mau nggak mau kita harus belajar Iya. cari tahu lah tentang film dan lain sebagainya. Salah satu itu Festival Film Indonesia atau Piala Citra gitu. Nah, kebetulan semalam itu baru ada Festival Film Indonesia tahun 2024 dan sudah ada pemenang-pemenangnya yang cukup. Film-filmnya kemarin beberapa emang sudah ada yang kita tonton, mungkin bahkan kalian mungkin juga sudah nonton gitu. Ya. Dan memang filmnya sangat keren, luar biasa dan sangat pantas untuk mendapatkan Piala Citra. Keren-keren semua. Keren ya. Oke, kalau tadi Mas Sudan sudah membicarakan bahwa Mas Sudan tuh lebih ke drama, Mas Bayu lebih ke adventure. Nah, ada nggak sih satu film yang benar-benar memberikan kesan mendalam bagi kalian semua ini, kalian berdua ini? Hanya satu, baik. Kamu dulu, baik. Oke, lebih dari satu juga nggak apa-apa. Sulit ini, karena ada top 5, ada top 6 ini. Wah, banyak sekali ya sepertinya ini Hudan. Kalau biasanya kan kalau suka tuh pengen nonton terus ya, kalau Iya. mau paling suka ya. Ya. Kalau aku yang paling suka adalah dulu itu adalah actionnya Transformer, kalau kalian tahu itu filmnya. Transformer dari 1 yang sampai sekarang pun aku nonton. Oh, Itu semuanya, Iya. semua Semuanya. Transformer. Iya. robot-robot itu ya. Iya, itu sangat suka dan dari 1 sampai 4 itu selalu ku tonton kalau pas gabut.
Nggak tahu kenapa itu walaupun udah tahu ceritanya gini tapi tetap bakal aku tonton sampai sekarang, itu masih menjadi film favoritku sih. Walaupun ya udah tahu alurnya. Tapi Ya itu namanya favorit ya. yes. Gitu. Aku lebih ke film luar negeri. Kalau Indonesia malah aku biasanya horor-horor sih yang biasanya aku tonton tuh. Jarang kalau yang drama-drama. Oke, kalau Mas Budan? Oke, kalau aku saat ini ada 5 film favoritku. Wow, banyak Lima. sekali. Boleh Betul, disebutkan. Kita berangkat dari yang nomor 5 mungkin ya, yang nomor 5. Ini sekaligus mungkin rekomendasi film untuk teman-teman pendengar warga budaya, siapa tahu Ya, nanti betul. untuk mengisi waktu senggangnya bisa menonton film-film yang akan saya sebutkan. Semoga cocok gitu. Karena sekali lagi film itu kan juga tentang kriteria, bukan Apa? kegemaran masing-masing individu lah. Ya, Ya, selera bisa ya. Selera. Selera. Film itu kembali lagi ke selera gitu. Selera pribadi. Oke, nomor 5 aku ada film favorit yang kemarin baru saja meraih Piala Citra, yaitu Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Filmnya yang disutradarai oleh Yandi Lauren. Itu menurutku salah satu film hitam putih yang ceritanya menurutku agak out of the box, karena biasanya kalau kita membicarakan cinta, ya cinta layaknya remaja gitu. Ya usia-usia lulus SMA, usia-usia kuliah gitu. Tapi di Jatuh Cinta Seperti film-film ini mereka menampilkan jatuh cinta tapi untuk usia dewasa gitu. Jadi jatuh cinta kedua. Dan itu film hitam putih pertama mungkin yang Yang ada di ada di Indonesia, yang juga aku tonton full. Itu kemarin aku nonton di bioskop dan emang vibes-nya seseru itu, sekeren itu Jatuh Cinta Seperti film-film. Itu nomor berapa tadi? Berapa tadi? Nomor 5. Nomor 5. Lalu nomor 4. Nomor 4 aku ada film The Big Four. Kalau kalian tahu. Tahu. The Big Four. Itu film drama, action, komedi, betul. semua ada di situ, keren. Itu Hmm. salah satu film yang tidak membosankan untuk ditonton berulang-ulang. The Big Four keren banget, semua dari pemain, mulai dari alur cerita dan lain sebagainya. The Big Four masih kacau, keren. Nomor 3 masih dipegang dengan film baru rilis tahun 2024 kemarin. Film Baru ya nih berarti. judulnya Kabut Berduri, kalau kalian tahu. Belum sih. Belum nonton. Ini sutradara yang disutradarai oleh favoritku banget itu, namanya Edwin, sutradaranya Edwin gitu. Mungkin nanti kita bisa ikut nonton ya. Tadi nomor berapa? 3. Udah lagi. 3. Nomor 2. Oh, berarti ada 3B. Waduh, berarti ada 6 ya ini sebenarnya ya Mas Hudan ya. Karena sama-sama sutradaranya Edwin. Oh. Nomor 3B, kalau kalian tahu judulnya Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Aduh. Itu juga film kacau, itu film out of the box. Itu adaptasi dari novel juga, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Itu juga kalau kalian ada waktu senggang, nonton deh film itu. Itu film yang ceritanya mungkin gak akan ada di Indonesia lagi mungkin. Hanya satu-satunya itu yang bahas tentang itu. Oke, yang nomor Berapa tadi? 2. 2 berarti untuk ini. Nomor 2 adalah fotokopier atau penyalin cahaya. Oh, ya itu bagus itu. Aku juga sudah nonton. Yes, itu Vregas Banuteja kacau di film itu. Itu film itu miris deh kalau nonton film itu, dan itu dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, dan itu mungkin bisa terjadi dimanapun tanpa kita sadari gitu. Dari film itu kita bisa belajar lebih aware lagi tentang keadaan teman-teman di sekitar kita gitu. Oke, yang Nah Apa ini nih? nih gongnya yang pertama. Yang pertama, film baru juga dari Hanung Bramantyo, adaptasi dari novel Apa nih? Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Wah, Itu masih keren. itu yang selalu menggeser dibahas sama Mas Hudan. itu menggeser penyalin cahaya setelah beberapa tahun memuncaki klasmen film favoritku. Oke, nah ini tadi kan ada beberapa film favorit dari Mas Hudan. Nah di sini ada lagu, kita mau setelin lagu buat warga budaya. Ada ini dari OST-nya Jatuh Cinta Seperti di Film-film yang kayak tadi, termasuk dari 5 favorit
kesukaannya Wudan Dan ya. juga yang kemarin baru menang musik musik Ya. terbaik di FFI. Nah, ini ada judulnya Bercinta Lewat Kata. Halo warga budaya. Nah, ini tadi ada lagu dari Bercinta Lewat Kata. Itu OST-nya dari Jatuh Cinta seperti di film-film. Oke, kalau gitu kita lanjutin aja ke pertanyaan berikutnya mungkin Mbak Onel. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tadi kan kita sudah bertanya apa sih film favorit dari Mas Hudan dan Mas Bayu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang kalau boleh tahu nih ya, kalian tuh lebih suka berada di depan layar atau di belakang layar? Dan jelaskan, singkat saja. Singkat, Ayo, 1, ayo. 2, 3, depan. Singkat. Salah ya? Salah. Salah. Kalau saya pribadi belakang. Oh, oke. Ada dua nih. Ada dua nih ya. Kalau boleh tahu kenapa nih, Mas Bayu dulu? Kenapa dibilang belakang? Karena lebih deg-degan. Kenapa lebih deg-degan? Karena di belakang layar itu kita ngelihat hasil, nanti kan lihat hasilnya tuh orang lain akan melihat seperti apa yang kita kerjakan. Jadi kayak benar-benar apakah bisa membuat orang apa ya istilahnya kayak standing applause lah atau apapun itu yang mereka ya ada apresiasi buat apa yang udah kita kerjakan, dan kita juga bisa melihat talent-talent itu berproses seperti apa. Itu membuat saya tuh wah, ternyata nggak sia-sia gitu loh dari prosesnya itu. Gitu sih. Kalau dari Mas Hudan, kenapa lebih suka di depan layar? Karena saya ingin belajar hal baru gitu. Selama kuliah mungkin selalu dapatnya di belakang layar gitu. Selalu tugas di belakang layar. Nah, kayak sekarang pengen coba-coba, ya pengen belajar jadi yang sekali-sekali di depan layar gitu. Karena sebagai sineas nggak tuh bahasanya, bro? Wow, Kelas. sineas. Sebagai Boleh. calon sineas ya mungkin ya kita mungkin harus tahu gitu kedua karakter itu gimana yang di depan layar, gimana yang di belakang layar gitu. Depan belakang itu sama-sama menurutku kedua hal yang sangat penting untuk menyongsong, untuk mendukung Iya. suatu film gitu. Karena ya bagaimanapun juga film tidak akan jalan kalau nggak ada kru, nggak Betul. ada aktor aktrisnya gitu. Betul sekali. Hudan tuh mau jadi sutradara terus jadi pemain utamanya juga. Oh, ngerangkap ya. Kayak jadi Ernest sutradara. Prakasa ya. Ernest sama Bayu Skak gitu. Terima Wah. kasih kasih itu Semoga. dibayangkan aja udah mumet pakai pol gitu. Semoga ya, siapa tahu ya kan. Oke, berarti Mas Hudan ini kalau di belakang layar tadi udah sempat disinggung ya sama Mas Bayu itu jadi sutradara ya ini ya. Kalau Masih belajar lah. masih Masih belajar. belajar. Kalau dibilang sutradara ya bukanlah, masih sutradara film-film tugas ya sebenarnya. Iya. Bukan film belum yang di ranah profesional gitu ya, masih Betul. tahap belajar gitu. Oke, kalau tadi Mas Hudan sutradara, kalau boleh tahu Mas Bayu apa nih sebenarnya nih? Dengar-dengar katanya editor. Saya tukang sapu kok. Tukang Bayu sapu. itu sebenarnya tugasnya gulung kabel kan, Bay. Iya betul sekali, betul sekali. Gulung Betul, kabel betul, kamera gitu, nyimpen memori. Yes. Oke. Nah, aku juga bertanya nih gini, apa yang pertama kali menarik perhatian kalian ke dunia film baik sebagai editor dan sutradara, dan bagaimana sih perjalanan masing-masing hingga menjadi seorang editor dan seorang sutradara? Waduh, kalau dibilang seorang sutradara masih jauh ya. Karena selama ini mungkin yang dipegang masih tugas-tugas kuliah ya, masih dalam ranah Betul kampus sekali. gitu. Betul, Jadi kalau dibilang sutradara gitu masih jauh sebenarnya ya. Iya. Ya, Ya, tidak gitu. apa-apa, yang penting Masih kalah sudah jauh. pernah gitu. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Apa yang pertama kali menarik perhatian kalian ke dunia film baik sebagai editor dan sutradara? Kalau dari aku pribadi sebenarnya gini. Menurutku ya, ini menurutku pola pikirku gini, antara sutradara dan penulis cerita itu harus memiliki kesinambungan gitu. Mulai dari awal praproduksi, ya dimana naskah lah dan lain sebagainya harus disiapkan dengan sematang-matangnya. Setelah itu baru masuk ke produksi, gimana naskah itu bisa direalisasikan. Nah, setelah tahapnya itu post produksi itu tugasnya si Bayu, tugasnya si editor. Oh, ini nyambung ya ini Saya ternyata. cuma tukang sapu kok.
tukang sapu hasil kerjanya DOP soalnya. Oh ya, ya itu editor tadi ya. Oke, Mas Bayu boleh diceritakan bagaimana sih perjalanan Mas Bayu sampai menjadi seorang editor gini? Seperti yang saya katakan di awal tadi, awalnya coba-coba lah kok nyaman gitu. Kenapa bisa menarik adalah saya orangnya tuh suka apa ya, hal-hal yang orang lain tuh jarang bisa. Mm-mm. Saya suka hal-hal itu dan kemudian itu coba-coba kayak dulu sama teman komso saya itu, Mas coba installin aplikasi editing gitu. Tak coba-coba awalnya tuh cuma kayak proyekan permintaan dari apa namanya Dari teman gitu. dari gereja. Oh, dari Oh, dari gereja. Dari gereja. Oke. Kemudian merambah ke panitia dan sebagainya juga ada. Terkadang juga dapat panggilan juga untuk editing gitu. Awalnya sih cuma karena coba-coba itu juga aku bisa tuh baru tahun 2021 awal tuh baru bener-bener mulai belajar sampai sekarang. Oke. Dan sampai sekarang pun masih belajar kok. Mm. Karena kan ilmu itu nggak akan hilang Nggak akan dan habis juga. yes. Karena kita menekan prinsip belajar sepanjang hayat. Iya. Ya. Itulah. Oke, kalau boleh tahu Mas Bayu, awal-awal bisa ngedit itu apakah diajari sama orang atau Mas Bayu coba-coba atau nonton di YouTube atau gimana Mas? Gini. Kalau bener awalnya coba-coba dan belajar sendiri, awalnya belajar sendiri kemudian biasanya kalau aku pribadi itu amati, tiru, modifikasi. Oke. Jadi ada hal yang menarik bagiku, aku coba dan aku modifikasi. Karena apa? Aku orangnya tuh istilahnya kalau dibilang itu gampang FOMO. Aku pengen juga kayak bisa bikin kayak gini. Oh, iya. Makanya aku coba-coba walaupun hasilnya ya belum semaksimal itu dan lama-lama juga ya bisalah untuk editing itu dan mengenal banyak istilah di dalam itu juga memerlukan waktu yang cukup panjang karena di situ banyak istilah juga yang orang-orang mungkin antara satu dengan lainnya juga ada beda penyebutan. Ya, beda istilah ya. Betul sekali. Sepertinya Gitu sih. rumit sekali ya ini Ya. ya Mbak Onel ya, mengedit ini. Iya. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, dengar-dengar nih kan kalian nih satu kelas, pernah ikut penelitian bareng, bahkan Satu rumah juga kok. Tadi Kita tidur bareng kok ini. Habis ini kita pulang agak bareng serem kita. ya ini ya, agak serem. Satu kos. Agak serem ya. Oke. Kayaknya tadi dengar-dengar udah apa ya tadi ngasilin film-film tugas itu. Nah, kira-kira apa sih ini? Bisa nonton di mana? Hasil-hasilnya kalian bisa. Gak usah ditonton. Gak usah. Kenapa itu? Kenapa? Karena kita private di YouTube ya. Harus langganan dulu. Iya, harus langganan dulu. Iya, harus ikut langganan di YouTube Iya. kita kalau mau nonton. Siapa tahu warga Bayarnya budaya, lumayan loh itu. warga budaya mau ini yang premium ya bisa ngakses. Ayo coba hasilnya apa aja sih yang udah kalian hasilkan gitu. Bolehlah selama- satu film lah. Mungkin dari berapa jumlahnya aja ya. Jumlahnya Boleh, berapa? boleh. Kita awal bikin apa sih itu Mas Budan? Awal kita bikin Apa sih lupa saya. oh ini loh. Seluruh lampu bukan seluruh lampu itu bukan sih? MV. MV itu ya. Musik video. Jadi kita buat musik video untuk mata kuliah kepenyiaran juga. Musik video, Sinema. sinematografi. Dasar-dasar ya itu. Sorry. Untuk dasar-dasar sinematografi, musik video seluruh lampu sudah punya. Menyalakan ya. Itu prosesnya yang paling asik ya itu. Betul, itu menurutku Gimana? Ceritakan. selama sepanjang perjalanan film yang kita buat, mungkin yang kita buat bareng-bareng sama Bayu itu yang paling asik gitu, karena mulai dari perencanaan konsep, mulai dari orang-orang yang terlibat, terus dari pengambilan gambar dan lain sebagainya dengan drama-drama yang tidak terduga Betul bahkan sekali. ternyata itu sangat mengasihkan karena kita rencanakan mau mengambil gambar di titik nol Malioboro. Di titik nol. Nah, rencananya kita itu memang mau take malam hari. Ya. Katakanlah rencana kita awal di Ranun itu di jam 10 atau 11. Karena kita ambilnya weekday karena biar nggak terlalu rame orang Betul, gitu. Betul. Nah, dilalah itu apa bahasa Indonesia? Tiba-tiba mak jegagi. Hujan turun membasahi. Tiba-tiba hujannya mulai dari jam 7 Yes. dan tidak reda sampai kita selesai subuh. Betul sekali. Oh, Betul. Bahkan kita nunggu dulu ya itu. Betul, kita udah
coba oke kita stay dulu, kita tahan dulu lah, baru nanti kita berangkat ke sana gitu. Iya. Kita nunggunya waktu itu di Burjo. Yes. Yo. Gitu. Kita masih nunggu di Burjo. Ternyata kok nggak reda-reda, tapi gerimisnya kecil. Iya, Udah onset kita- itu jam Onset itu kita 12 jam ya? 12. Betul Di sekali. lokasi kita jam 12 dan itu posisinya masih gerimis kecil gitu. Sekali. Ya udah, jadi sebagai sutradara di situ kemarin mau tidak mau ya harus memutuskan gitu. Itu garapan pertama langsung ada kayak gitu, itu bener-bener pressure banget kemarin. Yes. Karena kemarin menghandle tim juga kan, ada dari teman-teman gitu. Ya oke, akhirnya diputuskan tetap lanjut. Justru dengan adanya air hujan itu apa Nambah namanya? keestetikan. Bisa memainkan lampu-lampu yang ada di Oh, malam hari. sekali. Bisa lebih estetik lagi gitu Bisa ya lebih berarti. sepi juga ya istilahnya. ya. Betul, dan itu benar emang sepi karena emang orang gila mana yang akan hujan-hujan di detik Hujan 0 malam-malam gitu. Selain kita nggak ada. payung lagi. Siapa Payung, tahu ya kan. payung cuma 2, yang lain mantel gitu. Iya. Belum lagi kita bawa tas-tas berat dan lain Betul sekali, sebagainya. alat-alat yang harus dikorbankan juga, dan kebetulan sekali teman-teman yang ikut produksi tidak ada yang sambat. Ya, tidak ada rewel. Itu kita membuat sama-sama Hal yang enjoy. banget, kayak asik, kita sama-sama yuk gas, kita selesaikan, kita nikmati hasilnya nanti. Betul. Dan itu emang paling enjoy. Wah, itu Enjoy. nikmat sekali itu. Betul sekali. Oke. Lanjut ya Mbak Vivi. Ya lanjut. Untuk Mas Hudan dan Mas Bayu, bagaimana sih proses kolaborasi antara editor dan sutradara untuk memastikan keterlibatan masing-masing proses editing? Maksudnya gini, gimana sih proses kolaborasi kalian gitu loh untuk menciptakan sebuah film yang sesuai dengan visinya Mas Hudan sebagai sutradara? Kalau dari saya pribadi, saya selalu bilang gini, saya selalu minta ke Bayu, Bayu saya pengennya ada ini. Terus nanti dari Bayu biar digarap dulu. Setelah sudah jahitannya selesai, filmnya sudah ya katakanlah draft 1 gitu, nanti baru dari saya kasih catatan Yes. ini kurangnya ini kurangnya ini harus segini, harus segini. Jadi saya minta dulu di awal, saya kasih note, saya pengen filmnya seperti ini, nanti eksekusinya saya serahkan seluruhnya kepada Bayu. Baru setelah itu nanti ada catatan-catatan. Setelah itu baru nanti kita diskusi lebih lanjut, lebih bagusnya ini dibuat gimana gitu. Jadi kita lebih open discussion sih sepertinya. Oke. Tuh, kalau dari aku pribadi ya, yang pertama dari praproduksi jelas sudah ada kayak moodnya juga toh, Sudah ada ada gambaran. gambaran-gambaran itu yang kita mau ambil tuh apa aja. Kalau namanya apa tuh yang itu? Mood board apa? Bukan. Mood board, bukan. Satunya. Director Sorry. statement. Bukan. Storyboard. Nah, storyboard. Storyboard. Itu pasti udah ada gambaran storyboard itu. Itu dari aku dan saling istilahnya kayak ngomong, ini enaknya dibuatnya tuh angle-nya seperti apa, mau high angle, mau eye level ataupun apapun itu. Kemudian ketika produksi itu biasanya aku sebagai ascam. Oke. Jadi kalau ada DOP, Mm-mm. ada ascam, Hudan kan biasanya sebagai sutradara. Ya. Nah, itu saling komunikasi ketika produksi. Jadi aku istilahnya memberikan masukan lah istilahnya. Kita saling komunikasi enaknya tuh seperti apa. Kalau misalkan biasanya kan yang kita sudah rencanakan itu biasanya bisa berubah seketika ya. Dan itu kayak pasti selalu kayak gitu. Yes. Apa yang sudah betul sekali. direncanakan dan juga ketika proses hari H pengambilan pasti itu ada perbedaan gitu, Betul 1-2 sekali. pasti gitu. Betul Karena sekali. kita melihat apa namanya kondisi 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 kita melihat lapangan. kondisi lapangan betul seperti sekali. Ya, kemudian juga ada pasca produksi. Itu pasca produksi biasanya saya sesuai catatan awal dari Hudan, itu saya kerjakan. Itu biasanya saya rough cut dulu. Rough cut kemudian saya gabungin kan rough cut. Terus saya juga harus mikirin gimana benar-benar detail-detail gerakan harus sama. Terus suara-suaranya itu juga harus masuk. Itu jahit-jahit menjahit itu menjadi hal yang cukup melelahkan karena kan semoga catatannya itu loh paling enak tuh kalau dari Clapper tuh catatannya paling asik tuh buat editor kalau rapi. Oh. Tapi ya kenyataannya rapi cuman saya tetap bingung. Kadang tetap bingung. Ya Ini- karena nama-nama file tuh kan kadang Yes. bikin ribet Betul. ya. Kadang juga DOP atau soundman-nya tuh lupa nyebutin file berapa itu, good atau not good. Ya, itu menjadi hal yang cukup tricky cukup bagi membuat saya. pusing bagi Yes. editor.
Itu akhirnya juga saya jahit sendiri. Itu kemudian ketika udah jadi itu biasanya draft 1. Kemudian itu nanti preview sama Budan. Kemudian baru aku kerjain lagi ketika ada catatan dari Udan itu draft 2, kemudian preview lagi, kemudian baru final. Biasanya gitu sih. Oke. Dan kebanyakan kalau aku sama Bayu selama kerja bareng itu mungkin kita hanya 1, 2, 3 kali ya pembahasannya. Jadi kayak Betul, hanya betul. draft 1 nanti aku kasih catatan gini, draft 2 catatan final terus nanti baru final gitu ya. Kayak nggak lebih dari 5, nggak pernah kita Iya. lebih dari 5 Iya. karena di awal kita sudah satu konsep gitu. Kita udah Betul. satu pemikiran. Itulah pentingnya ada praproduksi gitu. Kita jadi Betul. jalannya tuh harus bareng-bareng sama paham gitu. Nggak hanya sutradara yang paham tapi seluruh kru harus paham gitu. Betul sekali. Iya. Oke. Walaupun kadang Widan banyak request tapi saya selalu bilang, "Ya Bud, bisa saya coba dulu ya. Kalau saya Oke. bisa kita gas, kalau Kalau nggak ada, bisa kita pikirkan Kita rencana yang plan plan B-nya." B lainnya. lainnya. Tuh. Oke. Nah, ini tadi kan kita udah banyak ngobrol nih. Ya. Nah, ini ada satu lagu lagi dari Hindia. Judulnya Secukupnya. Oke, kita kembali lagi di obrolan kita mengenai perfilman ya ini ya. Betul. Oke, lanjut. Oke, tadi kita sudah membahas bagaimana sih proses kolaborasi antara editor Mas Bayu dan sutradara Mas Sudan. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan, bagaimana sih pendekatan Anda Kak Mas Sudan dalam bekerja bersama aktor? Kan sutradara nih, pasti kan melawannya sama aktor. Nah, Hubungannya ya hubungannya hubungannya sama aktor. sama aktor untuk mendapatkan penampilan yang sesuai dengan visinya, visi Mas Sudan sebagai sutradara. Pendekatannya saya spam chat, terus saya Aduh, spam aduh, aduh, telepon, saya VC setiap detik, setiap saat gitu. Aduh, agak Pendekatan ngeri gitu. ya ini ya. Terus kita harus ketemuan ya minimal sekali 3 kali lah sehari. Waduh, Kali itu hari gimana gitu? kali. Udah kayak makan Sehari ya. 3 kali. Kok Enggak, serem banget Kalau ya? pendekatan ke aktor sebenarnya gini sih, lebih ke saya selalu memberikan kebebasan kepada aktor-aktor saya gitu yang pernah saya mintai tolong untuk menjadi aktor gitu. Jadi saya tipikal sutradara yang open mungkin ya. Jadi kayak ya udah silahkan kalian berkreasi, menurut kalian kalau kayak gini gimana gitu. Baru nanti ketika katakanlah kan ada yang namanya proses reading ya, yang ketika proses reading itu nanti baru menentukan gimana nanti dan lain sebagainya gitu. Di proses reading itu biasanya saya baru ngasih note-note ke aktor-aktor saya gitu. Nanti bagian ini saya mintanya seperti ini gitu. Dan ketika eksekusi pun biasanya yang diberikan sama aktor malah lebih gitu, karena kita nggak memberikan batasan-batasan khusus dari sutradara untuk aktor gitu. Dan menurutku itu lebih enak juga sih dari kedua belah pihak gitu untuk bekerja sama, karena kalau kita terlalu nuntut ini itu nanti malah aktor nggak ada ruang kebebasan untuk berekspresi gitu, sedangkan yang kita cari kan bentuk ekspresi dari aktor tersebut di sebuah film gitu. Oke, udah. Apakah masih ada lagi Mas Sudan? Itu sih kalau Oke. pendekatan. Pendekatannya berarti Mas Sudan sebagai sutradara yang open ya pastinya. Terus juga apa ya? Pastinya selalu menghubungi aktornya gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Bayu nih Mas sebagai Bayu. editor. Nah, untuk Mas Bayu bagaimana proses Mas Bayu untuk memulai mengedit sebuah film? Langkah-langkah utama yang biasanya Mas Bayu lakukan tuh apa sih? Penasaran nih kita semua nih. Apakah harus semedi dulu, Heeh. berdoa dulu, Bertapa dulu. atau puasa dulu? Monggo Mas Bayu. Ngopi. Ngopi dulu. Saya Udah. nggak ngopi Mas. Yang jelas saya harus tahu filmnya itu tentang apa. Itu Oke. poin pertama. Oke. Genrenya apa? Maunya sutradara itu atau produser itu seperti apa? Itu maunya apalah intinya. Kamu maunya apa? Oke. Maunya apa? Iya aja pokoknya, angka ikut pokoknya Bayu tuh. Iya. Maunya Karena- uang gitu. Bukannya emang kamu nggak mau? Mau sih. Ya sudah. Orang kan di dunia ini mau cari apa sih emang? Cari berkah hidup Iya. ya, Bay. Oke, oke, oke. Ibadah Ya. loh. Sembari mencari? Uang. Nah, itu dia. Pasangan. Pasangan hidup. Masakan ganti-ganti. Oke, lanjut. Ya, mulai dari nanyain produser ataupun sutradara itu mau bikin film tentang apa, apakah juga cocok dengan saya. Kemudian setelah itu juga yang pasti aku harus ikut proses syutingnya.
entah aku cuma nonton ataupun juga ikut andil di bagian itu sebagai kru, entah itu juga bisa. Tapi diusahakan aku harus bisa ikut supaya apa? Itu bisa tahu istilahnya kayak apakah ada perubahan yang signifikan di syutingan tersebut gitu loh, supaya aku nggak bingung gitu. Walaupun nanti akhirnya ada catatan. Kemudian setelah syuting pastinya aku harus backup hasil video ataupun audio yang sudah dilaksanakan itu syutingnya. Kemudian setelah itu istirahat. Istirahat itu dong. penting ya. Masa nggak boleh istirahat? Nah, baru hari berikutnya setelah backup itu baru aku kerjain rough cut-nya. Setelah kerjain rough cut-nya itu biasanya ketemu dengan seseorang yang berkepentingan seperti Mas Sudan ini dengan saya itu untuk draft 1. Jadi setelah rough cut selesai itu draft 1 preview dengan Mas Sudan, kemudian diberikan catatan itu saya kerjakan. Setelah itu juga udah tak color grading istilahnya, setelah rough cut kemudian tak color grading. Itu juga sebelum itu sudah tak kasih transisi atau sesuai arahan catatan dari Udan. Itu kemudian baru preview lagi, kalau udah ACC baru render Terus Itu. delete. Ya, terus delete kan yang Sia-sia di-delete dong. hasil rendernya. Sia-sia dong nanti dong kalau Ya, di-delete dong film. Itu baru selesai. Setelah selesai, jika masih ada catatan lagi, bakal tak renderin lagi. Pernah kok itu render 7 kali sama Udan. Wow, memang Wudan Iya, ini gimana karena- sih nih Wud? Karena ya ada request sendiri lah. Ya, kebutuhan ya. Kebutuhan. Yes. Wah. Jadi aku menyesuaikan sih. Kalau mau render sampai berapapun ya tak jabanin selagi aku masih mau. Cukup rumit dan panjang Iya. ya langkahnya ya. Tentunya juga harus istirahat itu. Istirahat Supaya enggak ya minimal 2 jam lah. cukup itu 2 jam. Kenyataannya Mukanya udah muka-muka lelah ya ini Mas Bayu nih ya. Oke. Oke, dari Mas Sudan sebagai sutradara dan Mas Bayu sebagai editor, kira-kira ada nggak sih yang menjadi inspirasi dalam pekerjaan kalian atau dunia kalian saat ini, dan bagaimana sih pengaruh mereka tercermin dalam gaya penyutradaraan atau editing? Kira-kira ada nggak nih? Ada nggak, Bay? kalau aku editor itu aku sukanya Pasalu JPG. Itu adalah seorang editor dari luar negeri sih. Aku sangat suka editan dia juga. Walaupun dia ya belum terlalu terkenal sih. Dia cuma itu biasanya editing hal-hal rumit sih. Kemudian juga suka Fikri Fox. Itu konten kreator juga di Indonesia. Itu dia membahas tentang lighting juga, membahas tentang editing. Dia biasanya ngeditnya tuh di 4 software. Untuk jahit menjahit dia di Premiere Pro. Kemudian untuk bikin animasi teks itu biasanya di After Effects. Kemudian color gradingnya di DaVinci Resolve. Kemudian yang terakhir kalau untuk pengen hapus background di Canva. Jadi dia pakai 4 software itu. Kalau saya baru pakainya itu 3 software aja. Oh, oke. Kebanyakan ya kalau 4. Iya. Kalau saya suruh gini tuh pakai Canva. Kalau Mas Sudan ya yang pakai Nggak apa-apa. Canva. Canva itu justru bagus kok. Itu Spesialis sudah Canva. bagus itu. Oke lah. S3 perkanvanan ya ini ya. Yes. Oke. Kalau Mas Sudan ada nggak kira-kira nih? Satu, siapa? Ya Mas Sudan. Ada. Namanya adalah Johannes Baptis Juda Jiwangga. Wah, Wow. ini bintang tamu kita kemarin ya kayaknya ya. Betul sekali Tapi betul, kayaknya. beliau dosen sekaligus role model saya. Karena gini, kalau ngomong tentang sutradara sekaligus yang menjadi role model gitu, di pikiran saya mau nggak mau kamu harus tahu cara kerjanya langsung gitu. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa kalau di film sutradara favorit saya adalah Edwin gitu, Mas Edwin gitu. Atau Bregas Benutez juga salah satu sutradara favorit saya gitu. Tapi saya kan nggak tahu gimana cara kerjanya mereka dan lain sebagainya untuk menghandle kru dan ini itu untuk aktor dan lain sebagainya kan. Yang ada di depan mata itu adalah beliau dosen saya yaitu Juda Jiwangga, Juda Pak JJ gitu. Jiwangga. Ya, Jiwangga. caranya mendirect aktor, caranya dia menyelaraskan dengan kru-krunya, yaitu selalu dengan open, ya memberikan kebebasan dengan orang yang dia ajak kerjasama, terutama kepada aktor-aktornya. Itu sih yang menjadi
catatan penuh sebetulnya buat saya selama mendirect film gitu, beberapa film gitu. Oke. Lanjut Mbak Vivi. Oke, udah nggak terasa ya ini kita udah ngobrol hampir 1 jam loh Oh ini. iya, Emang ya? Kita sudah 1 jam. Masa sih? Belum kayak baru 5 menit ya, Bang. Iya, betul sekali. Oke, nah ini ada nggak kesan pesannya nih buat kalian para apa ya? Kesan apa ya? Bukan kesan pesan, apa pesan untuk yang baru Ingin masuk berkecimpung. terjun ke dalam perfilman gitu. Pesan yang ingin kalian Oke. sampaikan. Ya, sebenarnya gini. Jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Karena saya masuk ke dunia, ya saya belajar tentang sinema itu mulai dari SMA. Itu pun saya juga alasan saya masuk karena saya ingin belajar hal baru gitu. Karena kalau kita membatasi diri kita nggak mau mencoba hal baru, ya kita akan stuck di situ gitu. Kita nggak bisa berkembang gitu. Yang dimana tuntutan dunia ini semakin besar yang harus dimiliki oleh seorang individu gitu. Jadi mau nggak mau kita harus belajar lebih dan lebih seperti itu sih menurutku. Ya jangan takut untuk belajar sih dan coba-coba hal baru gitu. Karena kita nggak tahu kita akan sukses di mana loh. Kita nggak akan tahu kita akan apakah kita emang kita ambil saat ini kita ambil pendidikan gitu di guru. Tapi apakah kita akan sukses di jalur guru? Apakah kita akan sukses di jalur kepenyiaran atau sinematografi? We never know. Jadi kayak menurutku selagi masih ada waktu dan masih ada peluang gitu ya coba gitu. Kalau gagal coba lagi, terus kalau nggak cocok berarti emang bukan duniamu di situ gitu. Setidaknya kamu udah pernah mencoba. Itu sih kalau prinsip dariku ya setidaknya sekali sudah pernah mencoba dan merasakan gitu. Kalau nggak cocok ya udah berarti emang bukan gitu. Kalau cocok lanjut gitu. Kalau cocok ya harus diseriusin gitu. Oke, kalau dari Mas Bayu? Kecemplung teles, nek wis klebus ganti. Artinya Mas Bayu. Kalau ya udah kecemplung di dunia itu dan merasa nyaman, lanjutin. Kalau udah nyaman, cobalah hal baru. Kurang lebih sama seperti Sama, yang kalian betul. Oke. Nah, ini kan sudah 1 jam kita di sini dan habis ini atau setelah ini akan ada acara lagi. Jadi warga budaya tetap stay di 107,7 FM karena habis ini akan ada wacan ya sepertinya. Oke, kalau begitu saatnya saya Vivi Dan saya Onel. Saya Udan. Saya Bayu. pamit undur diri dan Bye Terima bye. kasih. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sampai jumpa.